Warga Batu Jaya, Karawang berinisiatif membersihkan kolong jembatan dari lumpur yang mengendap karena ekskavator tidak muat untuk membersihkan area tersebut. Pihak dari PJT memberi penjelasan terkait normalisasi Kali Apur yang sedang berlangsung. Jelas kalau bangunan yang dibongkar itu bangunan yang memang berdiri di atas saluran, itu tidak diperbolehkan, entah itu ruko, rumah, dan lain sebagainya. Oke guys, nih warga dari kampung Kaung ya, sedang kerja bakti membersihkan area jembatan yang ada di sana guys ya. Karena bekonya atau bakatnya tidak muat ya ke kolong jembatan jalannya, jadi harus dibersihkan secara manual guys. Ini ada warga yang gotong royong bersihkan secara manual menggunakan alat seadanya. Mantap. Karena kalau pakai bakat nggak muat bakatnya guys. Nah, ini tadinya ada jembatan jalan di sana ya, jembatan pribadi, cuma sudah dibongkar menggunakan breaker. Nah, terus setelah dibongkar sudah dikeruk menggunakan ekskavator ya. Tetapi karena di area sana tidak muat, bakatnya masuk ke kolong jembatan, jadi oleh warga dibersihkan secara manual guys, gotong royong. Sini ada 3 warga yang sedang membersihkan area gorong-gorong ya di kolong jembatan di Kali Apur, Batu Jaya, Karawang. Oke, beko mah nggak muat Pak ya? Kalau pakai beko mah nggak muat. Iya bener Pak, mantap nih warganya nih, gotong royong. Lumpurnya hitam banget guys. Kita intip dari sini. Oh, di tengahnya lumpurnya tebal banget ya, beko nggak muat masuk ke sana ya. Paling beko cuma nyampe setengah meter aja guys ya. Makanya harus dibersihkan secara manual. Hah? Lagi ngapain? Lagi main-mainan? Iya. Foto lah biar terkenal nanti kamu ya. Ya. Oh. Ya biar terkenal. Ntar biar masuk TV. Ya biar masuk TV. Mantap pokoknya buat si bapak nih ya. Rela kotor-kotoran ya untuk bersihin lumpur yang berada di kolong jembatan ini guys. Karena kalau pakai beko itu bekonya bakatnya nggak muat ya, jadi harus dibersihkan secara manual. Karena kalau jembatan umum guys ya, jembatan untuk akses warga itu tidak dibongkar ya, kecuali jembatan pribadi itu harus dibongkar semua. Infonya seperti itu guys. Mari kita lihat sebagian warga dari kampung seberang kali irigasinya gitu ya, juga berkumpul untuk menonton pengerukan yang dilakukan oleh ekskavator yang ada di sana guys. Ini seperti yang tadi Bapak bilang, berada di kampung Kaung atau Kaung ya. Nah yang tahu silahkan di komen ya kalau saya salah sebut nama kampungnya Kaung atau Kaung.
di Desa Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, guys. Nah, sedangkan untuk normalisasi Kali Apur ini infonya hanya sampai tugu perbatasan antara Desa Batu Jaya dengan Desa Segaran ya. Desa Segaran yang berada di arah hilir dari Kali Apur ini, guys. Kurang dari beberapa ratus meter lagi pengerjaan normalisasinya selesai, guys. Tapi ada info lainnya ya, nantinya akan dilanjutkan di Desa Segaran. Setelah jembatan-jembatan pribadinya dibongkar, guys ya, oleh Blacker. Nah, saat ini aliran dari Kali Apurnya sedang dikeruk ya, dari lumpur dan juga sampah yang berada di aliran kali, dan juga didalamkan lagi nih kalinya nih supaya aliran Kali Apur lancar kembali dari hulu sampai ke hilir ya, sehingga nanti di daerah Batu Jaya ini tidak banjir lagi, guys ya, seperti beberapa hari yang lalu. Bahkan sudah sangat sering ya daerah Batu Jaya ini terendam banjir, guys. Nah, dekonya maju nih ya, dekonya maju, mau merapikan kembali hasil kerukannya, guys, yang berada di aliran Kali Apur ya. Nah, kalau kita lihat, guys ya, lebar Kali Apur ini ya hanya sekitaran 2 meter sampai 2,5 meter di area ini, guys. Berbeda di Kali Apur ya, di area Desa Teluk Bango ya, itu lebarnya hampir 3 meter. Jadi semakin ke hilir lebar Kali Apur menyempit. Bahkan di video sebelumnya, guys ya, itu lebarnya hanya sekitar 1 meter, sehingga ada yang komen ya, Bang, ini tuh bukan kali tapi gor. Tinggal dilihat aja nanti di datanya, ada yang di peta terdahulu pasti lebih jelas, guys ya, lebar Kali Apur sebenarnya itu berapa meter, apakah 3 meter, 2 meter, atau 1 meter ya, atau memang dari hulu ke hilir itu, guys, memang lebarnya itu berbeda-beda ya. Ya, sudah dibersihkan ya, sudah dirapikan. Ekonya maju lagi, bergeser lagi, bergeser lagi. Nah, datang lagi tambahan 1 warga ya, membantu membersihkan area jembatan. Semakin banyak warga yang membantu, guys ya, jadi lebih cepat pembersihan kolong jembatan nih, guys. Kasihan si bapaknya itu ya, nggak ada yang membantuin lagi dari warga lainnya atau anak muda lainnya, guys. Jauh ya.
Nah, di belakangnya sudah ada mobil truk ya yang standby. Oh, Bang. Bang. Oke guys ya, selamat sore. Saat ini kita bersama dengan pegawai PJT ya. Namanya siapa, Pak? Golun. Golun panggilannya ya. Ya, panggilannya Golun. Ya, bisa dijelaskan Pak terkait normalisasi Kali Apur ini seperti apa, Pak? Para Forkopimda Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR Kabupaten Karawang bersama PJT dan rekan BPWS untuk mengembalikan lagi fungsi saluran sebagaimana mestinya. Nah, untuk yang dinormalisasi ini areanya dari mana dan sampai mana, Pak? Sementara yang fokus kita hari ini mulai dari Desa Teluk Bango, Teluk Bango, Teluk Ambulu, dan Batu Jaya. Batu Jaya ya. Kalau desa selanjutnya seperti Segaran belum, Pak ya? Nyusul sudah direncanakan. Ya, untuk spek normalisasinya Pak bisa dijelaskan dari mulai lebar kali dan kedalamannya berapa, Pak? Kali apurnya? Itu bervariatif ya, tergantung jarak dari sipon sampai ke titik nolnya, karena seperti kita ketahui bersama, saluran Kali Apur berbeda dengan saluran irigasi atau saluran sekunder. Saluran sekunder makin ke hilir makin kecil, tapi kalau saluran Kali Apur atau pembuang makin ke hilir makin besar. Titik nol mungkin di sini bisa 2 meter, ke hilir bisa 2,5 sampai 3 meter. Tergantung keberadaan Siponnya ya. Di sini kan ada yang 3 desa ini ada sipon 21A, 23A, 24A. Nah, ini terkait pembongkaran bangunan yang berada di atas Kali Apur dan di bantaran Kali Apur, Pak. Karena banyak yang nanya ya, Pak. Bangunan yang dibongkar itu apa aja sih, Pak, sebenarnya, Pak? Jelas, kalau bangunan yang dibongkar itu bangunan yang memang berdiri di atas saluran, itu tidak diperbolehkan, entah itu ruko, rumah, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan jalan masuk dan jembatan, itu kita evaluasi ya. Manakala speknya sudah memenuhi teknis, semisal lebarnya cukup, tingginya cukup, harus juga disertai dengan tidak mengganggu operasi dan pemeliharaan kami. Artinya si beko itu bisa menjangkau kolong jembatan untuk mengangkat sedimen atau sampah yang ada numpuk di bawah gitu. Jadi kalaupun dia sudah lebar terus sudah tinggi tapi dia menutup terlalu panjang, terlalu lebar, beko kita kan nggak masuk, akhirnya tetap harus terbongkar karena itu mengganggu operasi dan pemeliharaan kami gitu. Yang namanya dinamika di lapangan pasti dimanapun pasti ada. Cuman alhamdulillah walaupun kemarin sempat terjadi mungkin silang pendapat, itu hal biasa, tapi alhamdulillah tidak menimbulkan gesekan apalagi bentrokan ya. Alhamdulillah bisa diredam dan sepulangnya beresnya kemarin mau maghrib kami udah bersalaman lagi, dan tadi pun alhamdulillah wa syukurillah beliau yang kemarin sempat sama saya kontra, artinya bersilang pendapat, sudah satu suara sekarang dan beliau sangat mendukung. Berarti dalam hal ini miskomunikasi saja. Miskomunikasi saja dan Ya. pemilih sudah kooperatif ya, Pak? Sangat kooperatif, saya sangat apresiasi terhadap beliau. Dengan lapang dada kita sama-sama memohon maaf karena yakin tujuan kita sama-sama baik, hanya mungkin komunikasinya yang kemarin karena di lapangan sama-sama panas capek, ada sedikit ya inilah argumen ya, tapi alhamdulillah sudah clear, tidak ada apa-apa dan sudah datang ke kantor kami juga sudah sambut dengan baik dan beliau sangat mendukung. Karena tujuannya kan ini untuk kepentingan umum ya, Pak ya, untuk kepentingan masyarakat Karawang supaya di daerah Batu Jaya ini pada khususnya tidak banjir lagi, Pak ya. Betul. Makanya kalinya atau sungainya dinormalisasi, saluran airnya biar lancar lagi gitu, Pak ya. Bisa disaksikan ya, yang tadinya sangat sempit, dangkal, sekarang udah mulai terbuka nih. Mudah-mudahan permasalahan banjir segera teratasi. Sampah, Pak, gimana, Pak? Harapan kami lah ya, semua, terutama semua lah, kita
mulai dari sekarang ke depan, ayo kita sama-sama jaga kebersihan. Jangan sampai membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran. Karena sejatinya saluran ini kan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak ya. Jadi kepada seluruh masyarakat, tolong mulai sekarang ke depan jangan membuang sampah sembarangan. Dan kepada pemerintahan, baik daerah, provinsi, pusat, terutama yang di desa, ayo bareng-bareng kita benahi bersama lingkungan, sediakan tempat sampahnya, carikan solusinya, buangnya kemana. Jadi gitu, ketika kita menggaungkan jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, tegakkan perda, aturannya ada. Tapi kalau masyarakat tidak disediakan fasilitas tempat sampah, kita juga harus realistis ya, berpikir ya, artinya harus fair gitu, supaya jangka panjang ke depan, tolong bantu juga masyarakat untuk mencarikan solusinya, seperti tadi TPS dan lain sebagainya. Dan drainasenya, saya minta kemarin itu di forum Minggon juga di kecamatan dan desa harus ditindaklanjuti, Pak. Jadi tidak hanya kali apur di sini saja, ke lingkungan situ kan ada drainase yang kecil, itu tolong dibersihkan juga. Nah ini Pak, jadi kemarin saya dapat info ya, nanti ke depannya itu di Kali Apur mau dipasang seperti drainase yang terdapat tutup ya Pak ya? Jadi bisa dibuka tutup, itu benar Pak? Nah itu untuk sebagian mungkin ya, untuk yang memasuki jalan lingkungan atau untuk fasilitas area publik ya. Untuk sementara masing-masing pemilik ini itu memang menjadi tanggung jawab masing-masing pemilik gitu. Itu pun nanti pada saat membangun kami sarankan dan himbau jangan sampai membangun seluruh sepanjang saluran itu. Misalkan contoh si A mempunyai 10 meter lebar rumah atau ruko, ya jangan semuanya dibangun, cukup hanya 3 meter untuk jalan akses, sisanya biarkan terbuka supaya memudahkan ke depan bisa dinormalisasi lagi. Karena ini kan bukan hanya untuk hari ini, kita kebijakan hari ini itu bisa dirasakan 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan untuk anak cucu kita. Apalagi jangan lupa Batu Jaya ini sejarahnya kuat ya. Di Batu Jaya ini dulu ada yang namanya peradaban paling tua, Tarumanegara. Itu kan menjadi barometer ya peradaban di Nusantara. Gitu kan, lebih tua dari Candi Borobudur. Ayo kita lestarikan kembali, ayo bangun Batu Jaya lebih berjaya buat masyarakat utamanya semua. Ini merupakan momentum yang tidak bisa kita anggap biasa. Ini kita momentum pada saat gubernur kita sangat-sangat konsen terhadap lingkungan, terhadap saluran. Jadi ini bukan hanya memudahkan kita dalam pelaksanaan ya, tapi juga menambah spirit buat kita supaya gubernur aja sampai turun loh. Kenapa kita yang memang udah dapat gaji juga sama, kenapa berdiam diri gitu? Lebih baik terlambat daripada tidak. Gitu kan. Saya yakin kerjaan kita belum 100% berhasil, tapi semua berproses. Oke. Gitu. Siap. Makasih Pak ya. Siap, sama-sama. Semoga PJT tambah sukses ya ke depannya. Siap, sama-sama. Terima kasih juga buat Pak Bupati nih, Ya, karena ini juga didukung oleh bekonya pribadi Pak Bupati 2. Oh, mantap. Kang Haji Aep. Kang Haji Aep dan Pak Wabub ini beko pribadi beliau 2. Oh. 2 pakai PUPR karena ini pekerjaan supaya cepat. Siap, mantap. Ya, makasih ya.